Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Heran saya, kok selalu dibanding-bandingkan ya? Yaitu bahkan dibandingkan ketika Presiden Joko Widodo membatalkan menghadiri pembukaan Munas di Kahmi. Bahkan dari berita ini ya, beritanya sangat ngeri-ngeri sedap sih. Katanya Presiden Joko Widodo kalah pamor dengan Anies Baswedan sehingga Presiden Joko Widodo membatalkan Munas acara Kahmi. Kan lucu sekali ya, bahkan selalu dibanding-bandingkan. Padahal Presiden Joko Widodo itu orang nomor 1 di Indonesia, bahkan memenangi Pilpres 2014 dan bahkan 2019, bahkan meraup suara yang sangat fantastis. Hampir 90 juta suara dikantongi Presiden Joko Widodo. Tetapi lagi-lagi selalu dibandingkan dengan kebatalan Presiden Joko Widodo hadir, dikira kalah pamor dengan Anies Baswedan, sehingga Presiden Joko Widodo memutuskan batal hadir. Nah, saya ingat pada berita waktu lalu, yaitu di saat Anies Baswedan sholat Id di JIS dan Presiden Joko Widodo memutuskan sholat Id di Yogyakarta. Itu juga Refli Harun menganalisa Presiden Joko Widodo takut kalah pamor dengan Anies Baswedan. Selalu dibanding-bandingkan dengan Presiden Joko Widodo, padahal itu sudah tidak apple to apple. Seharusnya membandingkan ya dengan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, Erick Thohir. Apalagi Presiden Joko Widodo diketahui pada tahun 2024 sudah tidak bisa dipilih lagi di pemilu 2024. Ya seharusnya energinya jangan ke Presiden Joko Widodo lah, melainkan ke lawan-lawannya besok ya, seperti Pak Prabowo dan lain sebagainya. Jangan selalu dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo, Anies Baswedan tersebut. Menurut saya sih tidak nyambung ya. Bahkan dari berita ini sih, yaitu Jokowi batal Munas ke-11 Kahmi di Palu. Begini kronologi kejadiannya, ngeri-ngeri sedap. Dalam rapat tersebut, protokol Presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sebelum pembukaan Munas. Protokol Presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus Munas, maka tidak perlu hadir upacara pembukaan. Nah, dari sini panitia yaitu sangat berat hati ya, karena Anies adalah bagian langsung dari Kahmi tersebut. Hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies. Ini sumbernya juga belum jelas ya. Dan bahkan di sini protokol Presiden sikapnya tegas, jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Konsekuensi Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ini menurut saya mengada-ngada berita ini. Apalagi di sini juga menyebutkan itulah kejadian yang senyata-nyatanya. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies. Menurut saya sudah aneh sekali, apalagi Presiden mengurusi Anies Baswedan. Presiden itu ngapain ngurusi Anies Baswedan? Presiden itu ya ngurusi pembangunan, ngurusi G20 kemarin, ngurusi banyak lah. Jadi nggak mungkin ngurusi Anies Baswedan. Apalagi juga selalu dikait-kaitkan Presiden Joko Widodo kalah pamor dengan Anies. Menurut saya sudah di luar konteks dan tidak apple to apple menurut saya, kalau selalu dibandingkan Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam menyayangkan adanya pesan berantai di media sosial yang mengkaitkan Badan Intelijen Negara Daerah BINDA dengan pembukaan Musyawarah Nasional Munas ke-11 Kahmi di Palu, Sulawesi Tengah. Selama rapat koordinasi dan pertemuan dengan pimpinan daerah, BIN tidak pernah terlibat, kata Ketua Panitia Daerah Munas Kahmi, Tafib di Palu, pada Sabtu 26 November 2022 malam. Pernyataan itu disampaikan terkait munculnya pesan berantai dengan judul Jokowi gagal membuka Munas Kahmi. Kenapa? Menurut dia, opini itu cenderung menyudutkan lembaga negara yang tidak pernah terlihat langsung dalam memberikan saran dan masukan. Sangat disayangkan adanya opini itu dengan latar belakang penulis yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, katanya menegaskan. Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah Kahmi Sulawesi Tengah, Andi Mulhanan, mengatakan tulisan itu terlalu berlebihan dengan sumber yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Binda hadir dalam rapat resmi atau rapat koordinasi di mana yang terkonfirmasi resmi hadir adalah Wakil Presiden jelasnya. Dia menegaskan tidak pernah ada pertemuan dengan Binda Sulteng, bahkan memberikan masukan jika Presiden Jokowi kalah pamor dengan Anies Baswedan jika mereka menghadiri Munas di Palu. Hal itu dibenarkan tim ahli Gubernur Sulteng Rida Saleh jika Binda aktif berkoordinasi terkait agenda kunjungan Presiden atau Wakil Presiden, termasuk agenda tambahan pemerintah daerah yang berpotensi menjadi kunjungan di Sulteng. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka musyawarah nasional Munas ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi. Ma'ruf berpesan agar acara itu berlangsung dengan kondusif. Munas ke-11 Kahmi adalah mekanisme organisasi yang strategis, menjadi struktur kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan, sekaligus sarana konsolidasi seluruh anggota Kahmi, ujar Ma'ruf di Palu, Sulawesi Tengah. Seperti dalam rekaman audio dari Setwapres pada Jumat 25 November 2022. Ma'ruf tak ingin Munas Kahmi memunculkan suasana tegang, apalagi kata dia sampai ada kursi yang melayang. Jadikan momen Munas ini menunjukkan bahwa kami dapat menjadi model demokrasi yang cerdas, santun, dan matang. Jangan ada kursi melayang. Kalau kita Munas atau Mukernas atau apa itu ada kursi melayang itu tidak cerdas. Saya kira tidak cerdas itu, kata Ma'ruf disambit riuh tawa hadirin. Selain itu, Ma'ruf berharap Munas Kahmi menghasilkan pimpinan yang solid. Ma'ruf lantas mengucapkan selamat Munas ke-11 kepada Kahmi. Saya juga berharap Munas ini dapat menghasilkan kepemimpinan Kahmi yang solid, rekomendasi kebijakan yang strategis, dan rencana aksi konkret, bahasa yang biasa disebut pemimpin, yang transformatif dan juga inovatif jelasnya. Akhirnya saya ucapkan selamat menyelenggarakan Munas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Munas ke-11 Kahmi saya nyatakan diresmikan, imbuhnya. Diketahui Presiden Joko Widodo mestinya membuka Kongres Kahmi di Palu, tapi Jokowi akhirnya memutuskan batal membuka Munas Kahmi ke-11 karena Jokowi tidak bersedia satu forum dengan Anies Baswedan. Laporan ini adalah kesaksian dari Ayu Niti Raharjo, panitia Munas Kahmi, yang tahu betul kronologi kejadiannya. Berikut penuturan Ayu yang independen cuplik dari WhatsApp grup internal Kahmi. Jokowi membatalkan kedatangan pada pembukaan Munas Kahmi ke-11 di Palu 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya? Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas Kahmi ke-11. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas Kahmi. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden menyatakan ketersediaannya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus MN Kahmi pada waktu itu. Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih konfirm akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2. Begini peristiwanya. Protokol Presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Porkompinda, termasuk Binda. Dalam rapat tersebut, protokol Presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol Presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus, maka tidak perlu hadir sebagai pembukaan yang dihadiri Presiden. Panitia galau. Pilihannya menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar Presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan, tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas. Pilihan yang sama-sama berat buat panitia. Anies adalah bagian langsung dari Kahmi. Hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies. Melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau pembukaan Anies hadir dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh kepala negara. Protokol Presiden sikapnya tegas. Jika ingin Presiden hadir, maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itulah kejadian yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pramor dengan Anies.
Prediksi unsur BIN itu terbukti saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakkan nama Anies. Teriakan berulang-ulang sampai Wapres pun harus menyebut nama Anies. Tetap disayangkan Presiden tidak hadir, tapi yang lebih disayangkan mengapa negara harus memusuhi sama anak bangsa. Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Salut kepada panitia Munas Kahmi yang bersikap berani. Bahkan diketahui Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi di Kota Palu, Sulawesi Tengah diwarnai kericuhan. Dalam video amatir yang beredar, seorang peserta tampak maju ke depan panggung mendekati pimpinan sidang Munas Kahmi. Pria yang memakai rompi hitam bertuliskan panitia nasional itu terlihat mengangkat tangan sambil teriak-teriak pimpinan sidang. Kemudian salah satu peserta Munas menghalangi pria tersebut, lalu mendorongnya keluar untuk menjauhi pimpinan sidang Munas Kahmi. Video berdurasi 22 detik itu telah diteruskan berkali-kali melalui WhatsApp. Video viral lainnya yang berdurasi 1 menit 9 detik saat ricuh, salah seorang pria memakai alma mater kuning tampak pingsan pada acara Munas Kahmi itu dan para peserta lainnya mengangkat pria tersebut. Di sisi lain, kericuhan juga terjadi di Munas Forhati. Video yang berdurasi 2 menit 8 detik memperlihatkan sejumlah peserta naik ke panggung menuju ke pimpinan sidang Munas. Menurut Sekretaris Umum Majelis Wilayah Forhati Sulawesi Tenggara, Ayu Wiralawarti, kericuhan itu terjadi akibat perdebatan metode pemilihan. Kejadiannya itu sekitar pukul 00.30 WITA. Telah terjadi perdebatan tentang pemilihan. Ada 2 opsi, ada e-voting dan juga konvensional, ungkapnya pada Minggu 27 November. Kata Ayu, dari 2 opsi itu, yang memiliki suara terbanyak adalah pemilihan secara konvensional. Hal itu dikarenakan panitia yang terkesan kurang siap dalam hal persiapan. Karena mereka melihat kesiapan panitia terkait ID card saja masih banyak yang belum dapat. Bahkan sampai kegiatan sudah berjalan saja belum dapat. Apalagi mau melanjutkan dengan metode pemilihan e-voting, jelasnya. Ayu mengatakan keraguan dari peserta sendiri adalah jaminan tentang pemilihan secara e-voting, tidak ada intervensi. Panitia bisa memastikan bahwa pemilihan itu terjamin kerahasiaannya. Tidak diketahui kan sikap ketika peserta memilih, ujarnya. Ayu melihat steering komite terkesan memaksakan harus secara e-voting, sehingga kembali terjadi lagi perdebatan dan sidang diskorsing kembali. Sudah sidang pleno 4, steering komite meminta majelis wilayah memilih lagi, ini mau pemilihan secara e-voting atau konvensional, jelas Rian. Bahkan juga diketahui beredar video yang menyebutkan Musyawarah Nasional ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Munas Kahmi di Kota Palu, Sulawesi Tengah diwarnai kericuhan. Video-video tersebut beredar dan menjadi viral di media sosial, khususnya di WhatsApp pada Minggu 27 November 2022. Setidaknya ada 3 video yang beredar dan menuliskan narasi jika Munas Kahmi di Palu berakhir ricuh. Video pertama yang berdurasi 22 detik dan telah diteruskan berkali-kali melalui WhatsApp, termasuk diterima koran Gala. Munas Kahmi di Palu berakhir ricuh. Diawali protes keras dari Sulawesi Selatan yang mengakibatkan situasi panas di Munas Kahmi Kota Palu. Kericuhan Munas Kahmi membuat peserta dan anggota kami pingsan dan tak sadarkan diri. Begitu narasi di awal video yang beredar. Dari tayangan video amatir itu terlihat ada seorang peserta yang maju ke depan panggung mendekati pimpinan sidang Munas Kahmi. Pria yang memakai rompi hitam bertuliskan panitia nasional itu terlihat mengangkat tangan sambil teriak-teriak pimpinan sidang. Namun, langkah itu dihalangi oleh salah satu peserta Munas yang mendorongnya menjauh dari meja pimpinan sidang. Kemudian video lainnya berdurasi 1 menit 9 detik disebutkan ada jumlah orang yang pingsan. Selain itu ada juga video lain yang menggambarkan kericuhan di area Munas Forhati. Video berdurasi 2 menit 8 detik tersebut memperlihatkan sejumlah peserta naik ke panggung menuju ke pimpinan sidang Munas. Salah seorang anggota Kahmi Jabar, Adi Suparman, mengaku wajah terkait ada sedikit kericuhan pada Munas Kahmi yang digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kalau Munas Teu ricuh lain HMI, ada, ujar Adi dalam bahasa Sunda. Sekretaris Umum Majelis Wilayah Forhati Sulawesi Tenggara, Ayu Wiralati, menyebut kericuhan terjadi akibat perdebatan metode pemilihan.
Kejadiannya itu sekitar pukul 00.30 WITA telah terjadi perdebatan tentang pemilihan. Ada dua opsi, ada e-voting, ada juga konvensional, ungkapnya pada Minggu 27 November 2022. Ayu mengungkapkan dari dua opsi itu yang memiliki suara terbanyak adalah pemilihan secara konvensional. Hal itu dikarenakan panitia yang terkesan kurang siap dalam hal persiapannya. Karena mereka melihat kesiapan panitia terkait ID card saja masih banyak yang belum dapat. Bahkan sampai kegiatan sudah berjalan saja belum dapat, apalagi mau melanjutkan dengan metode pemilihan e-voting, terang dia. Lebih lanjut, Ayu mengatakan keraguan dari peserta sendiri adalah jaminan tentang pemilihan secara e-voting tidak ada intervensi. Panitia bisa memastikan bahwa pemilihan itu terjamin kerahasiaannya. Tidak diketahui kan ketika peserta memilih, ujarnya. Ayu melihat steering komite terkesan memaksakan harus secara e-voting, tidak ada intervensi, terangnya. Bahkan diketahui, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam menyayangkan adanya pesan berantai di media sosial yang mengkaitkan Badan Intelijen Negara Daerah BINDA dengan pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 KAHMI di Palu. Selama rapat koordinasi dan pertemuan dengan pimpinan daerah, BIN tidak pernah terlibat, kata Ketua Panitia Daerah Munas KAHMI pada Sabtu 26 November. Pernyataan itu disampaikan terkait munculnya pesan berantai dengan judul "Jokowi gagal membuka Munas KAHMI, kenapa?". Menurut dia, opini itu cenderung menyudutkan lembaga negara yang tidak pernah terlibat langsung dalam memberikan saran dan masukan. Sangat disayangkan adanya opini itu dengan latar belakang penulis yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, katanya menegaskan. Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Tengah Andi Mulhadan mengatakan tulisan itu terlalu berlebihan dengan sumber yang belum dapat dipertanggungjawabkan. BINDA dir dalam rapat resmi atau rapat koordinasi di mana yang terkonfirmasi resmi hadir adalah Presiden, jelasnya. Dia menegaskan tidak pernah ada pertemuan dengan BINDA Sulteng, bahkan memberikan masukan jika Presiden Joko Widodo kalah pamor dengan Anies Baswedan jika mereka menghadiri Munas di Palu. Hal itu dibenarkan tim ahli Gubernur Sulteng, Rinda Saleh, jika BINDA aktif berkoordinasi terkait agenda kunjungan Presiden atau Wakil Presiden, termasuk agenda tambahan pemerintah daerah yang berpotensi menjadi kunjungan di Sulteng.